Ada dua program MBKM. Yang pertama adalah MBKM dari Kemendikbud, kemudian yang selanjutnya adalah MBKM internal UM. Nah, teman-teman mahasiswa di sini harus bisa membedakan mana yang MBKM yang dikelola oleh Universitas Negeri Malang dan mana MBKM yang dikelola oleh Kemendikbud. Keduanya harus melakukan pendaftaran ke akun atau laman kampusmerdeka.um.ac.id. Untuk apa mahasiswa harus mendaftarkan diri ke laman tersebut? Laman tersebut menjadi perantara antara nilai dari mitra, nilai dari Kemendikbud yang akan dikonversi dengan mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum dari Departemen Akuntansi. Jadi fungsi dari laman ini adalah supaya nanti teman-teman bisa tidak langsung nilainya itu masuk ke Siaka, tapi dikonversi terlebih dahulu melalui laman ini. Nah, ada beberapa program atau kegiatan MBKM yang dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, yang pertama yaitu magang Kemendikbud. Nah, magang Kemendikbud ini biasanya disingkat MSIP, yang memiliki kepanjangan dari magang dan studi independen bersertifikat. Namun, seperti edaran yang kemarin sudah disampaikan oleh Departemen Akuntansi, bahwa untuk prodi S1 akuntansi dan D4 akuntansi hanya dibolehkan mengikuti kegiatan magang Kemendikbud. Nah, untuk tata caranya, teman-teman silahkan membuka Kampus Merdeka kemendikbud.go.id. Ini adalah laman resmi Kemendikbud. Jadi ini masih ke laman Kemendikbud. Nah, setelah itu nanti teman-teman mencari kegiatan magang bersertifikat, saat ini masih dibuka sampai nanti tanggal 20. Biasanya untuk semester-semester sebelumnya akan ada perpanjangan, tetapi kami tidak menjamin apakah akan ada perpanjangan lagi untuk semester ini atau tidak. Jadi diharapkan di awal-awal teman-teman bisa langsung memilih dan mencari posisi yang difokuskan ke akuntansi. Nah, nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh PIC dari magang Kemendikbud dan magang Mitra UM, yaitu Bu Dwi Narulia. Nah, setelah itu, setelah teman-teman mencari, teman-teman harus juga mendaftar ke Kampus Merdeka UMAC.id. Ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wajib setiap mahasiswa untuk mendaftar ke laman ini, karena kalau tidak, konversi dari mahasiswa tidak akan diakui. Sekali lagi, konversi hanya akan diakui di semester tersebut saat mahasiswa melakukan kegiatan MBKM. Jadi, kalau mahasiswa semester ini mengikuti kegiatan MBKM, kemudian tidak mengkonversi di semester ini, maka semester berikutnya pun tidak akan bisa mengkonversi nilai. Jadi, hukumnya wajib untuk mendaftar di Kampus Merdeka UMAC.id. Nah, di sini nanti akan ditampilkan paket-paket konversi yang sudah disusun oleh PIC dari masing-masing program, khususnya di Departemen Akuntansi. Jadi nanti akan didetailkan lagi oleh masing-masing PIC apa saja paket yang sudah disediakan oleh Departemen Akuntansi. Nah, untuk selanjutnya adalah IISMA. IISMA ini juga merupakan seleksi nasional yang dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses laman ini, ISMA ID. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga diwajibkan setelah lolos itu akan harus mendaftarkan diri di Kampus Merdeka UM ACID. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu pendaftaran pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, untuk mahasiswa merdeka ini, biasanya akan dibuka di bulan April-Maret. Jadi nanti pendaftarannya di bulan April dan Maret, tapi pelaksanaannya nanti di semester ganjil. Jadi angkatan yang 2021
yang sekiranya ingin mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka, jadi jangan ketinggalan untuk melakukan pendaftaran. Biasanya dilakukan di bulan April, gitu ya. Jadi silahkan nanti mengupdate beberapa informasi tersebut. Nah, berbeda dengan program yang sebelumnya, kalau untuk yang pertukaran mahasiswa merdeka ini, kami harapkan teman-teman memilih perguruan tinggi yang di dalamnya prodinya itu paling tidak akreditasinya setara dengan prodi Departemen Akuntansi di UM. Jadi prodi kita itu sudah terakreditasi unggul. Harapannya teman-teman nanti juga memilih pilihan perguruan tinggi di mana prodi akuntansinya adalah prodi yang unggul. Ya, minimal itu. Nah, kemudian tidak ada konversi untuk pertukaran mahasiswa merdeka, tetapi ada yang namanya ekuivalensi. Karena nama mata kuliah biasanya di universitas lain itu berbeda, tetapi kontennya biasanya sama. Nah, ini nanti peran dari PIC terkait tentang pertukaran mahasiswa merdeka, nanti teman-teman harus konsultasi dengan PIC pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu ada Bu Dika. Jadi nanti teman-teman harus menyertakan RPS dari perguruan tinggi yang teman-teman tuju. Nanti di situ biasanya akan ditawarkan mata kuliah dari prodi tersebut. Nah, RPP tersebut yang nanti harus dikonsultasikan dengan PIC dari UM, yang mana untuk Departemen Akuntansi ada Ibu Dika Mahaputri. Nah, selanjutnya untuk wirausaha merdeka ini biasanya juga hanya dibuka pelaksanaan programnya di semester ganjil. Jadi teman-teman nanti bisa membuka laman wirausahamerdeka.id. Di situ teman-teman silahkan mengisi daftar atau data diri Anda, terus kemudian nanti ada beberapa program wirausaha yang ditawarkan oleh PT Pelaksana. Nah, kemarin yang sempat ada itu mahasiswa angkatan sebelumnya mengikuti program ini di Brawijaya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti, jadi bisa dipilih ada Brawijaya, ada UI, kalau saya nggak salah ingat ada UGM juga. Jadi nanti teman-teman bisa memilih program yang dilaksanakan oleh universitas-universitas tersebut. Nah, kemudian itu beberapa program Kemendikbud, program MPKM Kemendikbud yang dibolehkan oleh Departemen Akuntansi. Nah, untuk selanjutnya adalah MPKM internal UM. Nah, untuk MPKM internal UM di sini ada yang pertama magang mitra MPKM UM. Nah, untuk magang mitra MPKM UM ini tidak hanya teman-teman mendaftar ke kampus Merdeka UM ID, tapi juga harus mendaftar ke laman KPL Nondik. Kenapa harus mendaftar ke laman KPL Nondik ini? Karena nanti teman-teman di sini akan diproses dosen pembimbingnya, akan diplotting dosen pembimbingnya. Jadi tidak hanya sekali lagi tidak hanya teman-teman mendapatkan dosen pembimbing lapangan dari mitra, tetapi juga dari UM, baik itu magang mitra MPKM UM maupun magang MPKM Kemendikbud. Semuanya harus mendaftar ke kampus Merdeka UM ICID dan juga KPL Nondik. Teman-teman juga harus berkomunikasi dengan dosen pembimbing karena nanti untuk melihat apakah program dari magang mitra MPKM UM dan magang Kemendikbud itu sesuai dengan SCPL dan juga CPMK yang ada di Departemen Akuntansi. Jadi teman-teman nanti yang akan menghubungkan antara pelaksana lapangan, nanti teman-teman biasanya akan ada pembimbing lapangan dan juga ada dosen pembimbing lapangan. Nah, ini harus disinkronkan, teman-teman harus ketemu, harus menghubungi dua-duanya, melakukan kegiatan sinkronisasi bersama. Jadi dosen juga tahu apa yang teman-teman lakukan di tempat magang Kemendikbud ataupun di tempat magang mitra.
Kemudian untuk teknisnya nanti setelah teman-teman mendapatkan persetujuan dari dosen PA, kalian akan mendapatkan LOA dari LP3. Nah, LOA di sini nanti akan diunggah di KPL Nomdit UM ICID. Nah, dari situ nanti teman-teman baru akan mendapatkan dosen pembimbing. Ya, setelah itu selanjutnya yaitu asistensi mengajar. Ya, untuk asistensi mengajar di sini ada PIC-nya Bu Miranti. Nanti akan dibantu juga oleh Ibu Hanjar. Ya. Nah, selain teman-teman mendaftar di kampus Merdeka UM ACID, nanti teman-teman juga harus mendaftar di PPL UM. Ya. Nah, sama halnya seperti magang, kalau yang asistensi mengajar ini kami difokuskan di prodi pendidikan, sedangkan yang magang tadi difokuskan ke D4 akuntansi dan juga S1 akuntansi. Ya. Jadi jangan sampai lupa step by step-nya, selain mendaftar ke kampus Merdeka, juga mendaftar ke PPL UM. Kalau untuk yang S1 murni dan D4 akuntansi harus mendaftar di kampus Merdeka dan juga di laman KPL Nondik. Ini adalah untuk proses nanti teman-teman mendapatkan dosen pembimbing dari prodi atau dari departemen akuntansi. Nah, untuk asistensi mengajar nanti teman-teman akan memilih lokasinya, lokasi sekolahnya nanti akan dipilih. Kalian bisa memilih apakah bisa di Malang ataupun di Malang Raya ataupun di luar Malang. Jadi biasanya nanti tergantung ada pilihan lokasi penempatan atau tidak. Nah, sebelumnya memang ada kampus Merdeka. Namun untuk ke depan selanjutnya sudah tidak dibolehkan lagi. Jadi untuk yang kampus Merdeka semester ini sudah diselesaikan sampai semester ini saja, masih diperbolehkan, tapi untuk ke depan, untuk khususnya angkatan 2021, mohon diingat-ingat kembali kalau untuk kampus Merdeka sudah tidak diizinkan. Teman-teman bisa memilih magang Kemendikbud atau juga magang mitra UM ataupun juga asistensi mengajar. Dan juga ada satu lagi yaitu membangun desa. Nah, untuk membangun desa ini teman-teman nanti akan ditempatkan di desa selama 4 bulan. Tapi untuk pelaporannya sampai selesai itu jangka waktunya 6 bulan. Jadi untuk kegiatannya dimaksimalkan 4 bulan. Sebelum itu ada observasi dan kawan-kawan, dan juga setelahnya itu ada laporan akhir, dan juga ada beberapa tagihan yang harus teman-teman penuhi sesuai dengan tagihan dari LP3. Nah, untuk yang membangun desa ini bisa menjadi solusi kalau teman-teman nantinya misalnya tidak bisa mengikuti magang Kemendikbud ataupun magang mitra UM. Namun untuk konversinya nanti akan dijelaskan oleh PIC dari Membangun Desa, ada Pak Rizky dan juga ada Bu Novi. Nah, untuk paket apa saja yang bisa dikonversi nanti bisa langsung ditanyakan ke beliau. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan, namun singkatnya seperti ini. Jadi yang harus diperhatikan bahwa mahasiswa yang mengikuti adalah mahasiswa semester 5-6. Mohon maaf ini typo ya. Jadi yang benar 5-6 seperti surat edaran yang sudah disampaikan untuk mahasiswa Departemen Akuntansi. Oke, nah demikian beberapa penjelasan terkait tentang kegiatan MBKM, baik itu Kemendikbud maupun yang internal UM secara keseluruhan. Nah, untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh PIC masing-masing.